sepenuhnya salahku. Adly Fairuz dan Angbin Rishi kompak absen di persidangan yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Kamis siang kemarin. Mungkinkah keduanya memang belum siap untuk bertemu kembali setelah sekian lama pisah? Ataukah memang sudah tak mau lagi bertemu usai rumah tangganya ambyar karena isu pelakor? Padahal pihak pengadilan memerintahkan agar kedua prinsipal, baik penggugat maupun tergugat wajib hadir di sidang berikutnya karena berpotensi perkaranya gugur. Diperintahkan kepada para kuasanya untuk menghadirkan para prinsipal, penggugat dan tergugatnya untuk mediasi tanggal 13. Kalau untuk penggugatnya wajib, kalau tidak datang tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, itu perkaranya bisa ada konsekuensi lah. Baik Adly dan Angbin sama-sama menghilang dari awak media. Namun melalui unggahan akun media sosial masing-masing, Angbin tengah berkumpul di kediaman orang tuanya. Sepertinya Angbin memilih untuk menenangkan diri dengan makan bersama keluarga, sekaligus kajian bersama anak yatim. Ya, memang tidak ada tempat pulang ternyaman selain rumah kedua orang tuanya. Sementara Adly justru curhat melalui sebuah lagu. Entah disengaja atau tidak, lagu yang dinyanyikan oleh Adly relate dengan kisah rumah tangganya yang berada di ujung tanduk. Jangan hakimi aku, tak sepenuhnya salahku. Perceraian keduanya pun banyak disayangkan banyak pihak. Apalagi mengingat sulitnya mengantongi restu dari keluarga Angbin. Dan membuat netizen kesal dengan sikap Adly lantaran dinilai tidak menghargai pengorbanan Angbin yang rela meninggalkan keluarga demi Adly seorang. Padahal jauh sebelum menikah, Donita sahabat kental Adly sempat mengingatkan Angbin jika Adly memang sosok pria flamboyan dan gemar berbohong. Makin dia dicurigain makin bohong aja pokoknya. Lo bohong gak sih? Hah? Ya kan kalau ngomong itu berarti tukang bohong lah. Dia gemesnya banyak. Oh, dia cadangannya banyak ya. Nggak pernah ada cadangan. Mampiran banyak. Jenis perkaranya cerai talak, laki-laki atau suami yang menggugat. Tanggul kesabaran konten kreator asal Korea Na Daehoon akhirnya roboh. Asalnya bisa menghabiskan hidup bersama Julia Prastini hingga akhir hayat, saat ijab kabul pernikahan dulu, pupus sudah. Merasa kehormatannya sebagai suami diinjak-injak karena Julia diduga berkhianat, terciduk main hati dengan petinju Safri Ramadan. Kamis 6 November kemarin, Daehoon resmi melayangkan permohonan talak cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sudah masuk baru tadi siang. Oh, cerai talak. Iya, cerai talak. Iya, suami. Iya, yang dimaksud tadi sudah oleh saudara yang orang mana itu orang. Korea Pak. Ah, itu informasi dari yang saya terima hari ini sudah masuk perkaranya, jenis perkaranya cerai talak. Laki-laki atau suami yang menggugat. Ya, gugatan cerai yang dilayangkan Daehoon kepada istrinya Jule merupakan puncak kecewa. Setelah butuh waktu hampir sebulan merenung pasca Jule ketahuan selingkuh. Nah, Daehoon yang merasa terhina dina ketulusannya selama ini dihianati, tegas memutuskan tak ada maaf untuk pengkhianatan dan cerai satu-satunya jalan terbaik. Gara-gara dugaan selingkuh, Julia Prastini sebenarnya sudah mendapatkan hukuman sepadan. Reputasinya sebagai selebgram seketika jeblok. Buntutnya kini ibu tiga anak itu kehilangan mata pencaharian. Sejumlah produk iklan pergi meninggalkan. Dan ancaman yang paling getir, Julia terancam kehilangan hak asuh anak dan pisah dari Daehoon.
dengan tangan hampa tanpa mendapatkan sepeser pun bagian harta. Seperti perjanjian yang pernah mereka ungkapkan jauh sebelumnya. Kalau kamu selingkuh, semua hartanya itu buat aku. Anak tuh ikut aku berarti kan kalau dia selingkuh. Ada itu juga. Kalau kamu selingkuh, sebaliknya. terbalik. Sungguh miris nasibnya Daihun. Ingin bahagia hidup di Indonesia bersama wanita yang ia cintai, justru biduk rumah tangganya karam karena dusta. Tapi semua sudah terjadi, tak mungkin bisa ia benahi. Satu-satunya cara, ia hanya bisa fokus hidup bahagia bersama ketiga anaknya yang masih kecil-kecil. Baru-baru ini Daihun terlihat mengurus anaknya dan mengasuh ketiga buah hatinya jalan-jalan ke wahana permainan di bilangan Jakarta Utara. Pada akhirnya sudah fix pemirsa, Daihun gugat cerai Jule. Aku punya pesan untuk Daihun, intinya Daihun gak ada ya kasih toleransi untuk istri yang sudah selingkuh. Apalagi sudah punya 3 anak. Bahkan juga Daihun menganggap apa yang sudah dilakukan oleh Jule ini fatal banget. Dia merasa terhina sebagai suami dan Daihun memilih untuk cerai saja. Pokoknya semangat ya Opa Daihun. Kabar selanjutnya pemirsa, Nikita Mirzani dibui, CS-nya pun terancam nyusul. Doktif, Dr. Oki dilaporkan polisi. Sementara itu rivalnya Nikita Mirzani, Richard Lee juga terancam dijemput paksa. Wow, kabar selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap di Celeb On News. Waduh kok panas banget ya pemirsa ya. Kabarnya ini panas. Semua orang tuh pasti kasihan kan sama anak-anaknya, tapi balik lagi kan ini kalau ibunya kasihan sama anaknya kan harus melihat perbuatannya bagaimana. Jangan orang lain yang kasihan anaknya tapi dianya nggak kasihan. Vonis 4 tahun penjara Nikita Mirzani dipastikan bukan dari akhir konflik panasnya Nick Mir versus pengusaha skincare Reza Gladys. Faktanya seolah belum puas Niki menyandang status terpidana, kubu Reza Gladys siap melaporkan Niki dengan kasus baru dan membalas atas gugatan 244 miliar dengan gugatan. Pihak terpidana kan sudah melakukan banyak laporan. Ya kalau Reza Gladys kan baru 1 nih yang akhirnya dia dibui. Kalau sekarang dari pihak terpidana juga masih aja bikin laporan-laporan PMH lah apalah, saya rasa Reza Gladys pun berhak untuk melakukan hal yang sama. Masih punya kesempatan untuk membawa membuat laporan-laporan baru lah terhadap terpidana. Selain membidik Niki dengan laporan kasus baru, orang-orang yang ada di barisan kubu Nikita Mirzani terancam. Doktif, Richard Lee, bahkan Oki Pratama terancam diberangkus dan menyusul Niki masuk bui. Setelah baru-baru ini terungkap, Dr. Oki dilaporkan Heni Sagara atas dugaan pencemaran nama baik yang tengah bergulir panas di Polda Jawa Barat. Tindak pidana yang dilaporkan yaitu pencemaran nama baik dan atau tidak pidana perbuatan fitnah atau tidak pidana tentang informasi dan transaksi elektronik. Kasus ini bermula dari postingan di media sosial atas nama akun Dr. Oki Pratama. Aku sih yakin banget pastinya Reza Gladys tepuk tangan puas ya. Baru niat melaporkan Dr. Oki, malah sudah ada yang lebih dulu melaporkan pemirsa. Bahkan Doktif juga ikut terseret, termasuk juga Dr. Richard Lee yang terancam dijemput paksa. Wow. Sengkarut konflik skincare Nikita Mirzani ini jadinya melebar kemana-mana pemirsa ya. Meski di penjara, ternyata dramanya tetap masih berlanjut. Emang ya, Nyai Niki itu tiada duanya pemirsa. Alright pemirsa, terus saksikan Celeb On News Senin sampai Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di MSTV, rumahnya Celeb. Saya James Purba, pamit, stay happy, sampai jumpa pemirsa. Bye-bye.